Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami dan diskusi kami di sistem informasi geografis dalam pemanfaatan sistem wilayah banjir di Semarang. Oke, selanjutnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota. Di sini yang pertama ada Desi Silvia sebagai koordinator dengan NIM 2201530006, dan selanjutnya ada Cinta Eka Aprilia dengan NIM 220001. Lalu selanjutnya ada Resti Har NIM 2201530006. Holi Cahyaningrum dengan NIM 220153. Selanjutnya ada Audi Rahma Firdasari 201530027. Dilanjutkan dengan Raheni dengan NIM 2201530031. Ada Diva Kurnia Ningtyas dengan NIM 22015300. Selanjutnya ada Anastasia Fanza Azara dengan NIM 223042. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yakni saya Putri dengan NIM 2201530047. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada topik utama pengerjaan kami. Topik utama yang telah kelompok kami yaitu pemanfaatan sistem informasi geografis banjir di Semarang. Nah, pemetaan SIG dalam proyek kali ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis daerah rawan banjir di hal ini kami harapkan dapat bermanfaat umum maupun pemerintah dalam mengambil keputusan mitigasi perencanaan tata ruang kota. Baik, lalu selanjutnya ada terkait permasalahan topik dan objek penelitian. Jadi apa sih permasalahan utama? Jadi setelah kami melakukan diskusi jadi yang pertama ada keterbatasan optimalisasi infrastruktur penanggulangan. Ini khususnya ada pompa air dan tanggul di Kota Semarang, tinggi air sungai dan efisiensi saluran air. Lalu selanjutnya ketidaktersediaan komprehensif dan akurat nih untuk pemetaan wilayah rawan banjir. Lalu selanjutnya ada kurangnya akurasi dan kelengkapan data wilayah Semarang. Selanjutnya ada keterbatasan infrastruktur di Semarang. Lalu ada efektivitas pompa air dan tanggul infrastruktur mitigasi banjir di Kota Semarang yang masih belum optimal. Nah, kurangnya optimalisasi penggunaan SIG untuk menganalisis aktivitas pompa air dan tanggul dalam pengendalian banjir yang dipicu oleh yang ekstrim di Semarang, terutama pada saat bulan-bulan hujan seperti Desember, akhir tahun seperti itu, begitu ekstrim sehingga banyak daerah-daerah di Kota Semarang yang mengalami banjir. Dilanjutkan. Nah, lalu di sini kami ada rancangan yang belum kami beri tanda apapun, namun di sini ada sungai, jalan tol, jalan, dan road. Nah, di sini adalah peta yang tadi setelah kami analisis simbolnya. Di sini dapat kita lihat bagian Semarang Utara di tempat terparah, yakni tempat terparah sering terjadinya rob seperti itu dibanding tempatnya. Selanjutnya. Nah, lalu data apa saja sih ya? Yang pertama ada yang namanya data absolut. Nah, data absolut itu apa sih?
peroleh yakni data absolut merupakan data mutlak. Informasi yang disajikan dalam bentuk bilangan bulat asli mentah tentang kinerja selama periode waktu tertentu. Selain itu, tapi di sini data data absolut, data drainase. Data ini digunakan untuk menentukan sejauh mana sih dapat bekerja dengan baik. Lalu ada data ini digunakan untuk memberikan informasi terkait infrastruktur dalam penggunaannya untuk menangani risiko banjir. Data ini memuat lokasi serta titik pompa air dan tanggul. Ya, masih data absolut, di sini ada mengenai data curah hujan. Data untuk menganalisis pola curah hujan yang bisa menyebabkan banjir. Data ini mendukung pemetaan wilayah rawan banjir dan perencanaan. Lalu selanjutnya, ada data koordinat wilayah rawan banjir. Ini digunakan untuk memetakan wilayah rawan banjir berdasarkan laporan dan dalam proyek kami, data ini mendukung analisis risiko dan perencanaan. Lalu selanjutnya ada data peta topografi, memahami potensi genangan dan aliran air di Semarang. Analisis kemiringan lereng, pola aliran air, dan risiko banjir. Lalu ada data bencana banjir, data di daerah mana saja yang rawan banjir, dan mengevaluasi contohnya kalau dalam proyek kami, data ini membantu dalam analisis potensi bencana dan perencanaan mitigasi banjir. Peta risiko banjir, data ini digunakan untuk menganalisis risiko banjir berdasarkan curah hujan maksimum. Data ini digunakan untuk menganalisis dampak curah hujan, intensitas tinggi, dan terhadap risiko banjir. Lalu ada data elevasi tanah, data ini genangan air, seperti itu. Selanjutnya, diagram subsistem akan dijelaskan oleh Anastasia Vanza Azara. Kepada Kak Anastasia, saya persilakan untuk kali. Oke, terima kasih. Saya lanjut untuk menjelaskan tentang diagram subsistem dari proyek kali ini. Untuk diagram subsistem sendiri, yakni sebuah gambaran sederhana yang menunjukkan bagaimana suatu sistem besar dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau yang biasa disebut dengan subsistem. Dan bagaimana bagian-bagian itu sendiri saling terhubung untuk bekerja bersama. Dapat dilihat bahwa gambar diagram subsistemnya seperti ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, pertama ada blok subsistem pertama yaitu data input. Data input sendiri merupakan data masukan di mana setiap anggota mencari dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam proyek ini yaitu pemanfaatan sistem informasi geografis untuk pemetaan wilayah banjir di Semarang. Adapun data inputan yang telah kami peroleh, kelompok kami peroleh yaitu ada data drainase, data infrastruktur, data curah hujan, data lokasi rawan banjir, data topografi, data bencana banjir, peta lokasi resiko banjir, data debit air sungai, serta data elevasi tanah. Setelah data input kita peroleh, maka selanjutnya kita memuat storage atau database, yakni kita membuat database dari data-data yang telah kita inputkan atau yang telah kita kelompokkan. Jadi database ini berguna untuk memuat informasi-informasi dari data yang telah kita peroleh agar lebih terstruktur dan siap untuk dilakukan pengolahan data. Adapun database tersebut juga dapat direvisi ke depannya atau juga diupdate tergantung informasi terbaru. Lalu setelah kita membuat storage atau database-nya, maka data tersebut akan diambil yaitu retrieval. Jadi data-data dari database akan diambil untuk diproses lebih lanjut. Setelah data-data yang kita butuhkan diambil dari storage, maka akan dilakukan pengolahan atau processing. Jadi merupakan proses yang bertujuan untuk mengintegrasikan
menganalisis dan juga memvisualisasikan berbagai jenis data yang telah diambil untuk dapat menghasilkan output akurat yang relevan dan dibutuhkan untuk pemetaan daerah rawan banjir di Semarang. Setelah kita melakukan processing dan semua langkah-langkah yang dari input hingga akhir, maka terciptalah output atau hasil dari semua langkah-langkah awal hingga akhir ini. Jadi output itu hasil final. Output dari data-data sebelumnya yaitu berupa peta, data digital, maupun laporan-laporan proyek lainnya dan juga peta tematik yang berguna bagi masyarakat dan juga pemerintah untuk mitigasi risiko, pengambilan keputusan, serta perencanaan tata ruang kota. Baik, seperti itulah penjelasan untuk diagram subsistem. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan untuk teman saya, Salsa. Maaf, akan saya lanjutkan. Selanjutnya untuk ERD SIG wilayah rawan banjir. Nah, di sini entitas wilayah rawan banjir dan hubungan utamanya. Nah, gambar ERD menggambarkan entitas utama wilayah rawan banjir yang menjadi pusat hubungan dengan entitas lainnya seperti curah hujan, risiko banjir, bencana banjir, dan debit air. Entitas wilayah rawan banjir memiliki atribut utama, yaitu ID wilayah atau primary key. Lalu selanjutnya memiliki nama wilayah, latitude, dan longitude. Setiap wilayah memiliki relasi satu ke banyak dengan entitas lainnya. Curah hujan mencatat data hujan berdasarkan ID hujan. Dengan atribut seperti tanggal curah hujan dan durasi hujan yang berhubungan ke wilayah melalui ID wilayah. Resiko banjir menyimpan tingkat resiko dengan atribut ID resiko, tingkat resiko, dan kategori rawan. Juga terkait ke wilayah melalui ID wilayah. Next. Nah, detail hubungan dan atribut entitas lainnya. Entitas bencana banjir mencatat kejadian banjir berdasarkan ID bencana dengan atribut seperti tanggal, entitas banjir, dan kerugian. Berhubungan satu ke banyak dengan wilayah. Debit air mencatat data debit air dengan atribut ID debit, tanggal, dan debit air yang juga terhubung ke wilayah melalui ID wilayah. Dengan relasi ini, ERD memberikan struktur data yang memadai untuk mencapai dan menganalisis informasi terkait banjir secara komprehensif. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Gustri. Baik, maaf di sini saya akan menjelaskan tentang skeleton tabel dan kamus data. Yang pertama itu ada skeleton tabel, wilayah rawan banjir dengan isi tabelnya, ID wilayah, nama wilayah, latitude, longitude, dan yang kedua ada curah hujan, berisikan ID hujan, ID wilayah, tanggal, curah hujan, durasi hujan. Yang ketiga ada resiko banjir, ID resiko, ID wilayah, tingkat resiko, kategori rawan. Yang keempat ada bencana banjir, berisikan ID bencana, ID wilayah, tanggal, intensitas banjir, kerugian. Dan yang kelima ada debit air, berisikan ID debit, ID wilayah, tanggal, debit air. Baik, untuk selanjutnya ada kamus data. Yang pertama ada kamus data untuk wilayah rawan banjir dengan isi kolom ID wilayah, nama wilayah, latitude, dan longitude. Dengan tipe data untuk ID wilayah itu integer, kemudian nama wilayah varchar dengan panjang
255 dan latitude desimal dengan panjang 9,6, kemudian ada longitude desimal juga dengan panjang 9,6. Dengan primary key yaitu ID wilayah. Kemudian yang kedua ada kamus data untuk curah hujan dengan kolom tabel berisi ID hujan dengan tipe data integer, kemudian sebagai primary key, kemudian ada ID wilayah dengan tipe data integer sebagai foreign key, kemudian ada tanggal dengan tipe data date, curah hujan dengan tipe data desimal dengan panjang 5,2, kemudian ada durasi hujan dengan tipe data desimal dengan panjang 5,2. Kemudian ada kamus data untuk risiko banjir dengan kolom ID risiko dengan tipe data integer yang bersifat primary key, kemudian ada ID wilayah dengan tipe data integer yang bersifat foreign key, kemudian ada tingkat risiko dengan tipe data varchar dengan panjang 50, kemudian yang terakhir ada kategori rawan dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Kemudian yang keempat ada kamus data untuk bencana banjir dengan kolom yang berisi ID bencana dengan tipe data integer sebagai primary key, kemudian ada ID wilayah dengan tipe data integer sebagai foreign key, kemudian ada tanggal dengan tipe data date, kemudian intensitas banjir, tipe datanya varchar dengan panjang 50, kemudian ada kerugian dengan tipe data desimal dengan panjang 15,2. Kemudian untuk yang terakhir ada kamus data untuk tabel debit air. Yang isi kolomnya ada ID debit dengan tipe data integer yang bersifat primary key, kemudian ada ID wilayah dengan tipe data integer sebagai foreign key, kemudian ada tanggal dengan tipe data date, selanjutnya yang terakhir ada debit air dengan tipe data desimal dengan panjang 10,2. Baik, selanjutnya ada implementasi konstruksi database spesial. Yang pertama yaitu perencanaan. Tujuan dari database ini adalah untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data terkait dengan bencana banjir di Kota Semarang. Database ini akan memungkinkan untuk melacak curah hujan, intensitas banjir, debit air, resiko banjir, dan kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir di berbagai wilayah. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari dua jenis, yaitu data spesial dan data non-spesial. Data spesial yaitu data geografis seperti koordinat longitude dan latitude dari setiap wilayah rawan banjir, digunakan untuk memetakan lokasi wilayah di peta. Yang kedua ada data non-spesial. Data ini terkait curah hujan, durasi hujan, debit air, tingkat risiko banjir, intensitas banjir, dan kerugian yang terjadi akibat bencana banjir. Next. Implementasi konstruksi data spesial. Yang ketiga ada pembagian data, pembangunan data. Pembangunan data ini dibagi menjadi 3, yaitu menyusun struktur tabel yang sesuai yang akan menyimpan data spesial dan non-spesial. Kedua, menggunakan database relasional untuk memastikan integritas data antar tabel. Yang ketiga ada menetapkan tipe data yang sesuai untuk masing-masing field, misalnya desimal 9,6 untuk koordinat geografis dan desimal 5,2 untuk data curah hujan dan durasi hujan. Di sebelahnya ada database untuk wilayah rawan banjir. Di sini ada ID wilayah, nama wilayah, latitude, serta longitude-nya.
teman-teman bisa melihat sendiri. Yang kedua ada curah hujan, yaitu curah hujan di tabelnya ada ID hujan, ID wilayah, tanggal, curah hujan, serta durasi hujan. Di sebelahnya ada resiko banjir. Di dalam tabel ini ada tabel yang berisi ID resiko, ID wilayah, tingkat resiko, serta kategori rawan. Selanjutnya, Selanjutnya ada dokumentasi tabel bencana banjir yang berisi 15 data dengan kolom ID bencana, ID wilayah, tanggal, intensitas banjir, dan kerugian. Selanjutnya ada dokumentasi debit data dengan jumlah data 15 dan dengan kolom ID debit, ID wilayah, tanggal, dan debit air. Selanjutnya, tahap implementasi yang keempat atau yang terakhir yaitu pengujian. Pengujian sendiri itu dilakukan untuk memastikan bahwa yang pertama, data dapat diakses dengan benar oleh pengguna yang membutuhkan informasi. Contohnya itu seperti informasi mengenai wilayah dengan tingkat resiko banjir tertentu atau curah hujan yang tinggi. Di bawahnya ada tabelnya. Yang kedua ada query yang menghubungkan tabel-tabel bekerja dengan baik. Contohnya menghubungkan data curah hujan dengan wilayah tertentu. Seperti tabel di bawah ada nama wilayah, latitude, longitude, tanggal, curah hujan, dan durasi hujan. Selanjutnya, next. Untuk pengujian yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengguna dapat menghasilkan laporan atau analisis berdasarkan data yang ada di database. Contohnya, rata-rata hujan dan untuk setiap wilayah. Selanjutnya ada metode-metode data yang dibutuhkan secara global. Untuk manipulasi data sendiri, yaitu proses yang penting dalam pengolahan informasi yang bertujuan untuk mengubah, mengedit, atau memanfaatkan data agar lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan. Berikut ada beberapa metode dan teknik manipulasi data. Yang pertama yaitu metode untuk input data spasial. Ada add geospatial data, yaitu menambahkan data spasial baru ke dalam database SIG. Parameternya yaitu wilayah rawan banjir, representasi geometri lokasi, yaitu titik, garis, atau poligon. Untuk atribut lokasinya sendiri yaitu ID wilayah, ada nama wilayah, latitude, dan longitude. Yang kedua ada metode untuk mengambil data spasial. Ada get geospatial data, yaitu mengambil sebuah data spasial yang tersimpan. Untuk parameternya ada curah hujan, ketinggian air, tanggal pencatatan, resiko, dari kategori resiko banjir, outputnya data spasial dalam format. Lalu ada get geospatial data by filter, yaitu mengambil data spasial berdasarkan kriteria tertentu. Parameternya ada filter, misalnya nama wilayah, resiko, atau tanggal pencatatan. Yang ketiga ada get geospatial data in area, yaitu mengambil data spasial di dalam area tertentu. Untuk parameternya ada area geometri, yaitu representasi geometri area.
Selanjutnya ada metode untuk memperbarui data spasial, yaitu yang pertama ada update geospatial data, memperbarui data spasial berdasarkan ID atau atribut tertentu. Untuk parameternya ada ID. Dari data spasial, update data, yaitu data yang diperbarui seperti atribut atau geometri lokasi. Lalu ada metode untuk menghapus data spasial. Yang pertama ada delete geospatial data, yaitu menghapus data spasial berdasarkan ID. Untuk parameternya ID data spasial itu sendiri. Untuk metode selanjutnya, yaitu metode analisis spasial. Yang pertama ada analis flow trees, yaitu menganalisis resiko banjir berdasarkan data spasial dan atributnya. Untuk parameternya ada area geometri, yaitu area yang akan dianalisis. Yang kedua ada kriteria, yaitu kriteria analisis seperti curah hujan, minimum ketinggian air, atau kategori resiko. Untuk outputnya, yaitu ringkasan analisis, misalnya wilayah dengan resiko tertinggi. Yang kedua ada generate flood vulnerability map, yaitu membuat peta kerentanan banjir berdasarkan indikator spasial. Untuk outputnya sendiri, yaitu data peta dalam format GeoJSON atau gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Resti. Saya persilakan. Untuk berikutnya, untuk metode manipulasi data selanjutnya, yaitu ada metode visualisasi peta. Yang pertama yaitu ada visualis map dengan deskripsi menyajikan data spasial dalam peta interaktif. Dengan parameter yaitu data, ada data spasial yang akan divisualisasikan. Dengan map option dioptionary, yaitu opsi peta seperti warna, legenda, atau layar tambahan. Yang kedua ada export map dengan deskripsi mengekspor peta ke format tertentu, misalnya PNG, PDF, atau GeoJSON dengan parameter format dengan tipe data string, yaitu berupa format output. Untuk metode berikutnya yaitu metode untuk integrasi real-time data. Yang pertama yaitu ada integrate real-time data dengan deskripsi mengintegrasikan data real-time dari sensor, cuaca, atau stasiun pengukur dengan parameter source, tipe data string, yaitu sumber data real-time berupa API, sensor, dan lain-lain. Berikutnya ada update interval dengan tipe data integer berupa interval pembaruan data detik. Untuk metode berikutnya yaitu ada metode untuk prediksi dan simulasi. Yang pertama ada simulate flood skenario dengan deskripsi mensimulasikan skenario banjir berdasarkan data historis dan perkiraan cuaca. Dengan parameter location geometry, yaitu lokasi simulasi, forecast rainfall berupa tipe datanya flood, yaitu perkiraan curah hujan. Demikianlah presentasi kami tentang pemanfaatan sistem informasi geografis untuk pemetaan wilayah banjir di Semarang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.